على الراحلين إلى الله نسأل الله أن يكونوا قد فازوا بالجائزة. الله أكبر الله أكبر. Pemakaman digelar pada Minggu untuk seorang anak laki-laki yang menjadi korban serangan udara Israel di Gaza. Tahun ini, Idul Fitri tiba saat rakyat Palestina di jalur Gaza, tepi barat dan Al-Quds menghadapi agresi brutal Zionis di tengah pengepungan, kelaparan, pembunuhan, dan penghancuran di bawah bungkamnya internasional yang memalukan dan dukungan tanpa syarat Amerika untuk pendudukan tersebut. Hamas menyampaikan siaran pers pada saat Idul Fitri 1446 Hijriah yang menyerukan agar negara-negara Arab dan umat Islam dunia menggandakan upaya mereka untuk mendukung rakyat Gaza, memikul tanggung jawab mereka untuk meningkatkan aksi rakyat, memberikan tekanan untuk mengakhiri agresi dan mencabut pengepungan dan memperjuangkan hak Palestina yang adil. Kebiadaban Zionis memang tidak ada bandingannya. Meski kaum muslim tengah merayakan hari istimewa, serangan brutal terus dilancarkan hingga menewaskan setidaknya 35 orang, termasuk anak-anak yang masih dengan pakaian Idul Fitri mereka. Gaza Media menyebutkan jumlah korban tewas saat serangan hari raya mencapai 76 orang. Serangan brutal terakhir ini sebenarnya sudah mulai dilancarkan pihak Zionis sejak 29 Ramadan. Sore itu, tembakan rudal menyasar beberapa tempat di jalur Gaza, seperti di kamp pengungsian Khan Younis, Deir al-Balah, Rafah, Jabalia, dan kota-kota lain di Gaza Selatan. Kondisi kaum muslim Palestina, khususnya Gaza, makin hari memang makin sulit. Berbagai protokol perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya disepakati dilanggar sepihak oleh entitas Zionis. Mereka bukan hanya melakukan berbagai serangan bersenjata. Sejak awal Maret ini mereka juga memblokade Gaza. Mereka dengan sengaja menghalang-halangi masuknya bantuan berupa 600 truk bahan pangan dan obat-obatan, serta 50 truk bahan bakar setiap hari seperti sebelumnya disepakati. Hasilnya, beberapa hari ke depan, sekitar 2,4 juta warga Gaza yang tersisa akan menghadapi kesedihan dan ancaman kelaparan serius di tengah kondisi keamanan yang makin parah. Dikabarkan banyak dapur umum yang mulai tutup. Krisis tepung juga menyebabkan toko-toko roti menghentikan produksinya. Bahkan organisasi pangan dunia PBB telah memperingatkan bahwa stok makanan yang tersisa di Gaza bisa habis dalam waktu sekitar 10 hari ke depan. Selain menghadapi ancaman kelaparan dan agresi yang makin brutal, warga Gaza pun menghadapi ancaman pengusiran. Beberapa media menyebutkan bahwa pihak Zionis telah memaksa warga asli Palestina meninggalkan 20% wilayah Gaza, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai zona kemanusiaan. Rupa-rupanya, pihak Zionis benar-benar bertekad merealisasikan rencana Trump untuk merekonstruksi Gaza bertajuk Proyek Riviera Timur Tengah, lalu menjadikan Gaza sebagai kawasan yang bersih dari warga asli Palestina. Butuh kekuatan imbang. Sebagaimana diketahui, pada 1 Maret 2025, pihak Zionis menyatakan lepas dari perjanjian gencatan senjata dengan dalih Hamas telah melanggar perjanjian. Pihak Zionis lalu mulai memblokade kembali Gaza dan pada 18 Maret mereka kembali melancarkan serangan militernya seraya melancarkan invasi darat baru ke seluruh wilayah di jalur Gaza. Tercatat, sejak dimulainya serangan tersebut, lebih dari 912 orang tewas dan 2.054 orang luka-luka.
sebagian besarnya perempuan dan anak-anak. Adapun jika dihitung sejak agresi dimulai pada 7 Oktober 2023, korban genosida menjadi lebih dari 50.200 orang, 164.000 luka-luka, dan 14.000 orang dinyatakan hilang. Meski saat ini pihak Hamas intens melakukan negosiasi ulang dengan pihak Zionis di bawah kawalan Mesir, Qatar, dan AS, tampak bahwa perang ini sangat tidak imbang. Terlebih, keterlibatan para pihak dalam negosiasi ini dibungkus oleh kepentingan nasional dan pragmatis masing-masing, terutama jika mengingat posisi mereka adalah sekutu utama non-NATO bagian AS Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, Qatar adalah rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah. Begitupun dengan Mesir. Mesir selain dikenal sebagai sekutu utama non-NATO bagi AS di Timur Tengah, juga sempat menjadi penerima bantuan militer AS non-NATO terbesar kedua, setelah negara ilegal buatan Zionis. Wajar jika saat genosida di Gaza terjadi, tidak ada yang dilakukan oleh para penguasa negeri ini. Alih-alih fokus menghilangkan akar problem Palestina, yakni membantu rakyat Palestina mengusir penjajah dengan mengirimkan pasukan militernya, sekedar membuka pintu perbatasan untuk memperlancar pengiriman bantuan kemanusiaan pun tidak mampu dilakukan dengan dalih harus menjaga kepentingan nasional. Begitupun saat terjadi pelanggaran perjanjian gencatan fase pertama oleh pihak Zionis. Tidak ada yang dilakukan kedua negara mediator ini selain meminta warga Gaza dan Hamas bersabar dan menerima keputusan lawan. Mesir bahkan berinisiasi menyusun proposal rekonstruksi Gaza sebagai alternatif pengganti ide Trump yang kemudian disetujui oleh Liga Arab. Padahal isinya sama sekali tidak menyinggung soal mewujudkan independensi Gaza dan Palestina, tetapi malah memperkuat ketergantungan pada bantuan komunitas dan lembaga-lembaga internasional, terutama PBB maupun WB yang terbukti selalu menjadi perpanjangan kepentingan AS. Semua ini menegaskan bahwa masa depan Gaza dan Palestina memang sejatinya tidak mungkin diserahkan kepada negara yang penguasanya tidak berkhidmat kepada Islam dan kaum muslim, meski mereka mengaku sebagai negara Islam, apalagi kepada komunitas internasional yang cenderung memilih diam. Bagaimanapun, sejarah kemunculan negara-negara bangsa berikut para penguasanya ini adalah hasil dari skenario Barat dalam rangka melemahkan posisi politik dunia Islam di kancah politik internasional. Oleh karenanya, sampai kapanpun konsep negara bangsa dengan konsep nasionalismenya akan menjadi racun bagi cita-cita pembebasan Palestina, termasuk Gaza pada masa mendatang. Tentu saja kita sangat percaya pada kesungguhan Hamas dan keikhlasannya dalam memperjuangkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Bagaimanapun juga, posisi Hamas adalah sebuah pergerakan atau milisi bersenjata, sebagaimana Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, yang kedudukannya ada di bawah kekuatan negara, sehingga akan sulit mengambil keputusan-keputusan independen dalam level negara jika tanpa campur tangan negara. Oleh karenanya, yang bisa diharapkan mampu membebaskan Palestina dan mengusir penjajahan dari seluruh wilayahnya hanyalah sebuah negara kuat yang tegak semata-mata di atas visi Islam, bukan sekularisme nasionalisme yang terbukti menjadi batu sandungan persatuan hakiki umat Islam. Negara seperti ini akan memimpin jihad melawan penjajahan dan peace berhadapan dengan semua negara yang bertanggung jawab dalam melanggengkan penjajahan untuk memaksa mereka kembali pada posisi seharusnya. Inilah negara khilafah yang sangat ditakuti kemunculannya oleh Amerika dan para penguasa muslim yang menjadi sekutu setianya. Khilafah pernah menaungi umat Islam sejak Rasulullah SAW wafat dan menjadikan mereka sebagai sebaik-baik umat dan memimpin peradaban dunia hingga runtuh pada tahun 1924 atas konspirasi Barat.
Ketiadaan khilafah inilah yang menjadi awal munculnya berbagai penderitaan, kehinaan, dan keterpecah belahan umat Islam, termasuk munculnya problem penjajahan di Palestina. Agenda utama umat. Selain merupakan kewajiban dan konsekuensi iman, upaya menegakkan kembali khilafah sejatinya merupakan sebuah kebutuhan mendesak bagi umat Islam. Upaya ini harus menjadi visi seluruh pergerakan Islam dan umat Islam yang ada di seluruh dunia, karena khilafah merupakan solusi tuntas atas seluruh persoalan di negeri-negeri ini, bahkan di seluruh dunia Islam, termasuk persoalan Palestina. Betapa tidak, khilafah adalah satu-satunya institusi penegak syariat kafah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntutan sekaligus sebagai problem solver bagi seluruh masalah kehidupan. Syariat Islam menjadikan negara dan penguasanya berfungsi sebagai pengurus dan penjaga, menghapus kezaliman, mengharamkan tunduk pada penjajah, dan mensyariatkan jihad fi sabilillah. Khilafah akan menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan, memobilisasi seluruh potensi yang dimilikinya, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, termasuk tentaranya untuk mewujudkan keadilan bagi semua. Tentu saja, mewujudkan khilafah tidak semudah membalik telapak tangan. Terlebih, kehadirannya di masa depan telah menjadi mimpi buruk bagi penguasa negara adidaya dan para anteknya. Ini karena khilafah akan menggantikan kepemimpinan mereka yang destruktif dengan kepemimpinan yang menebar rahmat. Itulah sebabnya menghalangi kemunculan khilafah menjadi salah satu agenda utama mereka. Negara-negara adidaya bahkan memaksa seluruh negara di dunia tersebut untuk menyaksikan program atau proyek tersebut atas nama perang global melawan terorisme dan radikalisme di negeri-negeri Islam. Mereka menggunakan berbagai cara, baik melalui tekanan ekonomi, politik, bahkan militer untuk mencapai tujuan. Hanya saja, setiap upaya mereka dipastikan akan berujung pada kegagalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir membencinya. Quran Surah As-Saff ayat 8. Sungguh, kembalinya khilafah adalah janji Allah sekaligus kabar gembira dari Rasulullah SAW. Tugas kita hanyalah menjalankan kaidah sababiyah dengan menapaki jalan dakwah sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Itulah dakwah yang bersifat fikriyah, membangun kesadaran terhadap Islam kafah, politik ideologis, mengarah pada penerapan Islam secara real dalam bentuk kepemimpinan Islam, berjamaah dan la madiyah, tanpa kekerasan. Wallahu a'lam bishawab.